Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatunya termasuk fisik, jiwa dan kepribadiannya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sempurna. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai yatim, tidak pandai membaca dan menulis, lahir di Mekah, semuanya bukanlah sebuah kebetulan. Penamaan beliau dengan nama Muhammad dan orang-orang di sekitarnya adalah sudah disetting sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bernama Muhammad, artinya yang terpuji. Ibunya bernama Aminah, artinya yang memberi rasa aman. Bapaknya Abdullah, artinya seorang pengabdi. Kakeknya walau terkenal dengan nama Abdul Muthalib, tetapi sebenarnya bernama Syaibah, artinya orang tua yang bijaksana. Bidan yang membantu proses persalinan Nabi bernama Asy-Syaffa', yang artinya sehat dan sempurna. Yang menyusui beliau adalah Halimah, berarti seorang wanita yang lapang dada. Kesempurnaan dan keutamaan juga tercover jelas pada keteladanannya di dalam berakhlakul karimah, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia. Ayah, suami, anak, negarawan, pemimpin masyarakat atau militer, semuanya dapat menimba keteladanan dari sumber yang tidak pernah kering. Itu berarti bahwa semua orang dapat menemukan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang mengantar kita memperoleh rahmat ilahi serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Ghazali, seorang ulama besar yang juga penulis buku sejarah perjalanan hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan, meskipun begitu banyak buku ditulis tentang Nabi Muhammad, sosok agung itu tidak akan pernah selesai diungkap secara final. Batinnya menyamudra dan ilmunya mencakrawala. Di dalam dirinya tersimpan segala kearifan masa lalu dan segala pengetahuan suci masa depan. Sufi pada abad ke-12 dari Persia menulis juga bahwa Muhammad, walaupun engkau ummi, tidak bisa baca tulis, tetapi seluruh perpustakaan dunia tersimpan rapi dalam dirimu. Ini karena ilmu yang menggenang dalam diri beliau adalah merupakan anugerah tak kepalang yang meluruh secara langsung dari tahta keagungan Allah Azza wa Jalla. Asy-Syibli, seorang sufi di awal abad ke-10, juga mengungkapkan sebuah tulisan, setiap rumah yang engkau diami tidak membutuhkan lampu sama sekali. Pada hari ketika bukti-bukti dibawakan, maka buktiku adalah wajahmu, di samping sebagai cahaya spiritual yang sanggup menyinari jiwa-jiwa manusia yang dahaga
Muhammad juga merupakan sandaran yang ampuh yang menghubungkan antara manusia kebanyakan dengan Tuhannya. Karena itu dia disebut dengan barzakh yang berarti perantara. Maka tidak salah kalau pada hari kebangkitan ketika bukti-bukti amal ini ditampakkan oleh Tuhan, maka kita berharap untuk dilumuri cahaya Nabi junjungan itu untuk dapat meraup syafaatnya. Sidang Jumat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadirkan dan diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai figur yang memiliki empati, figur yang memiliki simpati dan kepedulian yang sangat kuat ketika melihat menghadapi situasi yang dirasakan oleh sesama orang-orang yang beriman. Beliau letakkan fondasi hidup ini di atas kerangka yang sangat kuat, yakni iman dan amal saleh yang menghasilkan takwa dan ketakwaan. Karena itulah bertakwa kepada Allah merupakan sebaik-baik bekal dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Banyak orang yang hanya karena dititipi sedikit ilmu, harta dan jabatan sering berubah menjadi sombong, takabur dan adigung. Seolah-olah dengan ilmunya ia merasa layak sombong. Dengan harta yang ketika meninggal dunia pasti tidak dibawa, dan juga jabatan yang tidak jarang justru menjadi lahan fitnah. Seakan kemuliaannya bertambah, padahal tidak sedikit justru dengan harta dan jabatan mereka itu setiap saat dapat menjebak yang siap meruntuhkan marwah dan martabat kemanusiaannya. Sidang Jumat rahimakumullah, di era digitalisasi yang sebagian membawa disrupsi peradaban, telah terjadi pergeseran yang sangat luar biasa. Pilar akhlak dan etika masyarakat makin keropos oleh serbuan budaya dan kultur pragmatis serta hedonis. Apalagi kalau kita melihat situasi yang sekarang ini seolah dikepung oleh kultur-kultur yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Apabila tidak ada ikhtiar yang serius dalam mengatasi hal tersebut secara sistemik dan berkesinambungan, sangat mungkin bangsa ini akan mengalami kehancuran. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, ketika kerusakan dan kehancuran tersebut melanda pada paradigma berpikir, mindset dan kerangka berpikir yang serba barat, western oriented, dan kehilangan kearifan dan petunjuk agama semakin jauh. Seorang ulama besar, Shauki Beg, menegaskan satu bangsa akan berlangsung apabila akhlak mereka tetap mendasari perilaku mereka.